Shalom. Selamat malam, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan lewat ibadah tengah minggu kita pada malam hari ini. Hati kita sangat bersukacita karena kita tahu Yesus selalu ada beserta dengan kita. Ada haleluya. Kalau Yesus senantiasa mendekat pada kita, maka kita pun harus mendekatkan diri kepada Tuhan lewat ibadah kita pada malam hari ini. Kita mau menyembah Tuhan dengan pujian Hanya Dekat Allahku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Hanya dekat Allahku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Yesus, hanya dekat padamu ada
Haleluya. Sungguh benar ya Tuhan. Tinggal di dalam Engkau sangatlah berbahagia di dalam kehidupan kami. Sangatlah menyenangkan karena kami tahu bersama dengan Tuhan kami pasti mampu melewati hari-hari kami. Bersama dengan Tuhan pasti ada sukacita, pasti ada ketenangan, pasti ada damai sejahtera. Sehingga kami selalu rindu mendekat kepadamu, menyerahkan seluruh hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa, pada malam hari ini kami sangat bersukacita karena Engkau kembali memberikan kami kesempatan untuk datang beribadah kepadamu. Kami sangat membutuhkan sentuhan tangan-Mu Tuhan, mengurapi kami semua, memperlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar ibadah yang berkenan di hadapan-Mu boleh kami persembahkan kepadamu yang adalah Raja di dalam seluruh hidup kami. Penuhi kami Tuhan, urapi kami, baik yang memimpin pujian, baik yang bermain musik, baik yang mengatur segala apa yang kami perlukan pada malam hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kepada kami, demikian juga mempersatukan seluruh umat-Mu, walaupun ada di tempat yang berbeda-beda, tetapi kami tahu Roh-Mu yang mempersatukan kami, Roh-Mu yang membangkitkan kami, Roh-Mu yang menolong kami, sehingga kami semua boleh bersepakat pada malam hari ini untuk melakukan ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan, karena Tuhan telah menyediakan waktu yang baik bagi kami. Bapa di sorga, kami menyadari seluruh kelemahan kami. Sering kami masuk di dalam dosa, baik itu melalui langkah kami, pemikiran kami, terlebih lagi perbuatan kami. Tetapi turunlah kuasa-Mu menyucikan kami pada malam hari ini, agar kami mampu Tuhan melakukan ibadah yang berkenan di hadapan-Mu, agar ibadah kami pada malam hari ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dari awal, pertengahan hingga di akhirnya. Roh Kudus yang menolong kepada kami, sehingga ada kemenangan, ada sukacita, ada damai sejahtera, karena Roh Allah bekerja di dalam seluruh hidup kami. Bukan hanya kami saja yang bersukacita, bukan hanya kami saja yang merasakan ketenangan, tetapi setiap orang yang mendengar kami beribadah di tetangga-tetangga kami, mereka pun mendapat sukacita dan damai sejahtera yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya kuasa-Mu, kami percaya Roh-Mu bekerja di dalam seluruh ibadah kami pada malam hari ini, sehingga kami boleh merasakan ketenangan dan sukacita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap memulai ibadah kami pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Allah kita sangat baik. Kita telah merasakan damai sejahtera yang dari Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Maka marilah kita mengutamakan Tuhan di dalam seluruh hidup kita. Kita akan puji yang terutama.
dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya. 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 Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya. 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 Saya mau cinta Yesus. 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 Saya mau cinta Yesus. Ada amin? Haleluya. Puji Tuhan. Kalau kita mencintai Tuhan, Tuhan Yesus lebih lagi mencintai kita. Maka marilah kita berjalan bersama dengan Tuhan setiap waktu. Haleluya. Hari-hari ku lalui. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan aku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan aku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan aku hadapi bersama Yesus, Juru Selamat. Bersama Yesus, bersama Yesus, Juru Selamatku. Haleluya. Kita aminkan pujian ini. Bersama Yesus
kita pasti berkemenangan. Terlebih lagi di saat kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita buka seluruh hati kita agar benar-benar ada kuasa yang baru masuk di hidup kita untuk menuntun kita ke jalan yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga boleh kita rasakan kemenangan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Haleluya. Kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Benarlah ya Tuhan, tiada Allah seperti Engkau yang begitu mengasihi umat yang Engkau pilih itu ya Bapa. Jika kami boleh ada pada malam hari ini, semua adalah karena ketetapan-Mu, karena pilihan-Mu di dalam segenap penghidupan kami. Oleh sebab itu hati kami sangat berbahagia, hati kami sangat bersuka cita, jiwa kami penuh dengan ketenangan, terlebih di tengah ibadah kami. Di saat kami akan mendengarkan suara-Mu, tetaplah Roh Kudus-Mu mengurapi kami, menolong kami, mengarahkan seluruh pikiran kami hanya kepada nama Yesus, agar di saat firman-Mu dikatakan kami boleh berkemenangan. Akan firman-Mu diperkatakan ada kebahagiaan yang luar biasa boleh kami terima, karena Roh-Mu bekerja di dalam seluruh penghidupan kami. Urapilah hamba-Mu ya Bapa, yang telah Engkau tetapkan menjadi saluran berkat bagi kami pada malam hari ini. Roh-Mu yang kudus yang memenuhi seluruh hidupnya. Demikian kami semua yang mendengar, agar kami semua boleh terberkati pada malam hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami, dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati kami untuk pengajaran daripada-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan saudaraku. Selamat berjumpa kembali lewat peribadatan kita pada saat ini.
di dalam ibadah tengah minggu kita mau datang kepada Tuhan. Biarlah oleh kuasa Roh-Nya yang kudus, semua ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi yang berkenan kepada Tuhan, dan oleh kuasa-Nya Dia berkenan berfirman bagi kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita belajar dari Kejadian 5 ayat 21 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Amin. Puji Tuhan, saudaraku. Tema firman Tuhan buat kita pada malam hari ini adalah berjalan bersama Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudaraku, kehidupan rohani anak-anak Tuhan adalah suatu perjalanan iman. Karena saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tanpa iman kita tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Dan tanpa kita percaya kepada Dia, maka kehidupan kita sebagai orang yang percaya menjadi sia-sia. Oleh sebab itu saudaraku, langkah yang pertama sebagai syarat untuk berjalan bersama dengan Allah adalah percaya sungguh-sungguh bahwa Allah memberi upah kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mempercayakan diri kepadanya. Saudara kekasih, sebab permulaan dari kehidupan iman kita kepada Allah adalah ketika kita mempercayakan diri sepenuhnya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bila kita ingin menyenangkan Allah secara terus-menerus, maka kita harus bersekutu dengan Dia. Dikatakan terus-menerus hidup bergaul dengan Dia seperti yang dilakukan oleh Henokh tadi. Dikatakan saudaraku, Henokh hidup bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah artinya hidup berkenan kepada Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hubungan kita, hubungan yang sudah memperoleh kasih karunia daripada Allah. Sebab apa saudaraku? Kita sudah diperkenankan oleh Allah menerima kasih karunia-Nya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, syarat untuk tadi boleh hidup berjalan dengan Allah adalah yang pertama, kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Pengasih, yang memperhitungkan segala sesuatunya, iman pengharapan kita kepadanya. Yang kedua saudara kekasih, hubungan kita dengan Allah harus dipulihkan. Di dalam perjalanan itu saudaraku, kita harus ada kesepakatan atau janji. Seperti apa yang difirmankan oleh Nabi Amos yang menegaskan saudaraku bahwa melalui sebuah pertanyaan Amos berkata dalam kitab suci yang dikatakan di situ, kita baca di Amos 3 ayat 3. Firman Tuhan, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Dengan kata lain, tidak mungkin dua orang berjalan bersama dalam persekutuan yang manis jika mereka belum sepakat. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, syarat yang kedua berjalan bersama-sama dengan Allah adalah memiliki hubungan yang indah dengan Dia, yaitu hubungan yang sudah dipulihkan atau diperdamaikan dengan Allah. Saudara kekasih, Henokh sebagai keturunan ketujuh dari Adam. Saudaraku, leluhur Henokh memberontak kepada Allah. Sesungguhnya Henokh tidak lepas daripada kecenderungan itu untuk memberontak terhadap Allah. Tetapi saudaraku, semua adalah oleh karena kemurahan Allah terjadi di dalam kehidupan Henokh. Walaupun orang-orang di sekelilingnya orang-orang yang memberontak kepada Allah, dia boleh tetap di dalam pendiriannya. Imannya tidak bergeser sedikit pun untuk mengikuti orang-orang di sekelilingnya. Tetapi dia boleh senantiasa oleh kemurahan Tuhan, dia boleh diberkati oleh Allah menjadi anaknya yang sungguh-sungguh beriman. Kita lihat firman Tuhan di dalam Efesus 2 ayat 3 sampai 5. Demikian firman Tuhan, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hanya oleh iman kepada Allah kita boleh berkenan kepadanya. Demikian yang dilakukan oleh Henokh, saudara kekasih. Dia memiliki iman, hanya oleh imanlah hidupnya diperdamaikan dengan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hanya oleh kemurahan Tuhan semata, maka kita boleh ada sebagaimana ada pada saat ini. Demikian juga yang dialami oleh Henokh pada masanya. Dia sungguh-sungguh percaya kepada Allah, maka Tuhan memperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran, yang membenarkan iman Henokh berkenan di hadapan Allah. Yang ketiga, saudaraku, yang membuat Henokh mampu berjalan bersama dengan Allah adalah karena Henokh memiliki kehendak diri yang sudah ditaklukkan kepada kehendak Allah. Kehendak diri ini, saudaraku, sering merusak hubungan kita anak-anak Tuhan dengan Allah. Kita maunya ini, padahal Allah maunya seperti itu. Tetapi Henokh tidak demikian, saudaraku. Kehidupannya takluk sepenuhnya kepada kehendak Allah. Kehendak diri yang sudah ditaklukkan adalah kepatuhan sepenuhnya di dalam kasih dan kerelaan melakukan kehendak Tuhan di dalam kasih yang daripadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan hal yang mudah, saudaraku, untuk melakukan semuanya itu. Tetapi apabila kita sudah benar-benar tunduk kepada apa yang dikehendaki oleh Allah, Dialah yang berkuasa di dalam kehidupan kita.
firman-Nya, kebenaran-Nya yang membenarkan kehidupan kita. Demikian Roh Kudus yang diutus untuk menolong kita semua. Saudaraku, inilah yang menjadi pengajaran Tuhan bagi kita semua. Harus ada kasih di dalam kehidupan kita semua. Kita baca 2 Yohanes 1 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintah-Nya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Amin. Terima kasih kepada Allah Bapa di dalam sorga. Kasih itulah ya saudaraku yang membuat kita boleh mampu berjalan dengan Allah. Seperti pengalaman Henokh berjalan bersama dengan Allah. Karena ada kasih yang sempurna di dalam kehidupannya. Dikatakan tadi saudaraku bahwa kasih itu harus benar-benar ada di dalam kehidupan kita. Bahwa kita harus hidup menurut perintah-Nya. Dan perintah-Nya itulah saudaraku yang harus menjadi kegemaran di dalam kehidupan kita. Sesungguhnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penaklukan diri kepada kehendak Allah menuntut kita untuk terus-menerus di dalam perlindungan-Nya, agar kita menjadi anak-anak-Nya yang kuat. Senantiasa diarahkan dan dituntun kepada jalan yang benar. Tanpa kuasa itu saudaraku, kita tidak mampu sedikit pun di luar kehendak Allah Bapa di dalam sorga. Oleh pertolongan Roh-Nya yang kudus, maka kita dimampukan. Oleh sebab itu saudaraku, kita belajar dari pengalaman Henokh yang berjalan atau hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Sungguh merupakan suatu hak istimewa dan keajaiban dalam sepanjang sejarah umat manusia. Ketika saat itu saudaraku, Allah boleh berjalan bersama-sama dengan Henokh, lalu membawanya masuk ke dalam kerajaan surga. Luar biasa saudaraku. Kita baca ayatnya di dalam Ibrani 11 ayat 5 sampai ayat 6. Demikian firman Tuhan. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang memperkenankan kita boleh mendengarkan ini saudaraku. Dikatakan saudaraku, sebelum Henokh terangkat, dia memiliki kesaksian kehidupan. Kesaksian hidupnya bahwa ia berkenan kepada Allah. Luar biasa saudaraku. Namun terlebih dari semuanya itu, kita memiliki suatu contoh yang lebih agung dan mulia. Selain daripada Henokh, masih banyak yang lain. Tetapi ada yang paling utama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang memberikan teladan agung yang sempurna bagi kita semuanya. Dia tidak melakukan apapun selain melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa. Mulai dari masa kecil, dia sudah menjadi orang yang taat kepada apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan terus menerus
berjalan bersama Bapa yang kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Dialah yang menjadi teladan juga bagi Henok, saudaraku, sehingga oleh kuasanya ia berhasil berjalan bersama Allah. Henok tidak melihat sesungguhnya di saat berjalan bersama dengan Allah, ada Allah di sampingnya, tidak. Tetapi walaupun dia tidak melihat, dia percaya, saudaraku, bahwa Allah ada bersama-sama dengan dia. Saudara kekasih, apa yang dilakukan Henok saat berjalan bersama dengan Allah selama 300 tahun, saudaraku? Yang pertama, dia memberitakan tentang Allah. Kita baca di dalam Yudas ayat 14 sampai ayat 15. Yudas ayat 14 sampai 15, demikian firman Tuhan. Juga tentang mereka, Henok keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sesungguhnya sangat singkat pemberitaan Henok ini, saudaraku. Tetapi walaupun singkat, sungguh sangat bermakna, membawa dampak kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Karena apa, saudaraku? Dia melakukannya dengan setia. Berulang-ulang hanya itu yang dia katakan sesuai dengan apa yang telah kita baca di dalam Alkitab. Henok melakukan apa yang dituntut oleh Allah daripadanya. Dan Henok pun mempercayakan hasil pemberitaannya itu kepada Allah. Inilah, saudaraku, yang membuat pemberitaan daripada Henok menjadi berhasil, sebab dia tidak lupa mempercayakan pemberitaannya, pelayanannya kepada Bapa yang sungguh sangat mengasihi dia. Saudaraku, keberhasilan pemberitaan Henok karena apa? Yaitu karena kesetiaannya di dalam memberitakan firman Tuhan. Yang kedua, karena dia selalu hidup di dalam kesalehan. Walaupun tadi telah kita dengar bahwa orang-orang di sekelilingnya adalah orang-orang fasik, orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Tetapi dia boleh bertahan hidup di dalam kesalehan, supaya hidupnya boleh berkenan kepada Allah. Yang ketiga, saudaraku, keberhasilan pemberitaan Henok adalah karena dia berani mengumumkan penghukuman Allah yang akan segera menimpa mereka yang tidak mau bertobat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi perenungan buat kita masing-masing pada saat ini. Apakah yang telah kita lakukan? Bagaimanakah perjalanan kehidupan iman kita selama ini? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa di sorga mengutus firman-Nya, memberikan teladan agung bagi kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang selalu melakukan kehendak Allah dan selalu berjalan bersama-sama dengan Allah. Demikian Henok. Oleh sebab itu, saudaraku, apakah yang telah kita lakukan di tahun 2021?
Oleh kemurahan Allah kita boleh dihantar pada saat ini. Menjejakkan kaki kita di tahun 2022 adalah karena kemurahan Allah semata. Apa yang baik yang sudah kita lakukan di tahun 2021, mari tetap kita lanjutkan. Dan oleh kuasa Allah, biarlah ditambah-tambahkan kepada kita anugerahnya untuk boleh memperlengkapi kita semua oleh pertolongan Roh Kudus-Nya, sehingga di tahun 2022 ini bahkan sampai selama-lamanya kehendak Allah boleh menuntun kita berjalan bersama dengan kita, sebab upahnya dikatakan tadi Allah Bapa memberi upah kepada setiap orang yang mempercayakan kehidupannya kepada Allah. Terima kasih atas anugerahnya yang memberikan itu kepada kita pada saat ini. Oleh sebab itu saudaraku, biarlah iman yang sudah Tuhan Yesus letakkan di hidup kita, tetap itu boleh kita jaga, boleh kita rawat, boleh kita saudaraku tingkatkan hari lepas hari kita berpengalaman bersama dengan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, dan Roh Kudus yang manis boleh menuntun kita kepada setiap apa yang Dia kehendaki. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita tetap setia seperti Henokh selama 300 tahun. Setiap waktu dia boleh mengumandangkan apa yang Tuhan percayakan untuk boleh dia perkatakan kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bagaimana dengan kita saudaraku? Mari mohon kasih karunia Allah agar berkenan Allah tetap memberikan firman-Nya di dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita membawa dampak yang baik kepada setiap orang yang ada di sekeliling kita. Saudaraku, biarlah oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih karunia-Nya yang besar, hidup kita boleh benar-benar berjalan bersama dengan Allah sampai selama-lamanya seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah firman Tuhan bagi kita. Biarlah kita datang menyembah kepada Tuhan dengan pujian penyembahan kita. Apapun yang terjadi, kita tidak akan menyerah. Kita mau hidup bersama-sama dengan Dia, Allah Bapa yang sangat mengasihi kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh Roh Kudus yang manis, kita menyembah Allah, kita akan menyerah. Haleluya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya. Dalam segala perkara
Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya. Segala puji dan syukur bagimu Bapa di sorga, atas kasih dan anugerah-Mu pada malam hari ini kami boleh mendapat kasih karunia-Mu. Engkau perkenankan kami boleh berjumpa dengan Engkau lewat ibadah kami. Terima kasih Tuhan atas berkat yang dari sorga yang memberkati kami seluruh sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Terimalah keberadaan kami, terimalah ibadah kami, sempurnakanlah ya Allah Bapa di dalam kehendak dan rencana-Mu menjadi ibadah yang berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, saat ini kami letakkan seluruh pengharapan kami kepada Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang sudah mengajar menuntun kami pada saat ini. Bagaimana kami harus hidup sebagai umat kepunyaan-Mu. Terima kasih Bapa, tambah-tambahkan iman, pengharapan dan kasih kami kepadamu, agar apa yang kami lakukan semua Tuhan oleh pimpinan Roh Kudus-Mu, kami boleh melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, berkatilah kami seluruh sidang jemaat-Mu, dari yang termuda sampai yang tertua, baik pria baik wanita, seluruhnya Tuhan, terutama para hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan boleh ambil bagian di dalam seluruh jam-jam ibadah kami, terutama untuk Ibu Gembala sidang kami Tuhan. Kami mohon damai sejahtera-Mu berkuasalah tetap di dalam kehidupannya, menambah-nambahkan sukacitanya, menambah-nambahkan kasihnya kepada Allah, oleh karena dia boleh menerima yang terbaik yang daripada-Mu Tuhan. Kami berdoa agar oleh kuasa-Mu ya Tuhan, yang mengabulkan doa hamba-Mu untuk seluruh apa yang menjadi pokok doanya, terutama pertumbuhan kami sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Demikian seluruh hamba-hamba-Mu kami bawa kepada Tuhan. Kuasa-Mu lah ya Bapa yang mengurapi, yang memberkati, agar apa yang kami lakukan ya Tuhan, itu semua boleh berkenan di hadapan-Mu. Berkatilah semuanya di dalam seluruh jam-jam ibadah yang kami lakukan, baik itu di dalam rumah gereja kami, demikian juga di rumah kami masing-masing, di wilayah, di daerah Halim Tuhan, di daerah Keranji, demikian juga di rumah gereja kami, dan di rumah seluruh sidang jemaat-Mu. Biarlah oleh kuasa-Mu di setiap kami boleh berkumpul bersama beribadah kepadamu. Kehadiran-Mu kami dambakan, sebab kami percaya kepadamu Tuhan. Oleh kuasa kehadiran-Mu kami dipulihkan, oleh kuasa kehadiran-Mu kami diberikan anugerah yang dari sorga. Firman-Mu mengajar kepada kami, menuntun dan mengampuni segala kesalahan dosa pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Malam hari ini kami rasakan Engkau hadir bagi kami. Demikianlah permohonan kami Tuhan, untuk seluruh jam-jam ibadah yang akan kami lakukan. Baik itu ibadah kaum pria, ibadah kaum wanita, ibadah tengah minggu kami seperti saat ini Tuhan, di minggu yang akan datang. Demikian juga ibadah remaja, pemuda-pemudi, ibadah anak, dan ibadah raya kami. Di setiap hari minggunya kami percayakan kepada Tuhan. Tetaplah mendidik kepada kami Tuhan, agar kami boleh tetap kuat di dalam anugerah yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Seluruh rencana-rencana pelayanan kami, Tuhanlah yang memberkati, yang menganugerahkan kepada seluruh sidang jemaat-Mu, agar kami boleh tetap berkumpul bersama, menantikan apa yang Tuhan kehendaki
untuk kami boleh terima. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Lawatlah seluruh sidang jemaat-Mu, terutama saudara-saudara kami yang mengalami sakit secara jasmani, terlebih lagi secara rohani Tuhan. Bapa di dalam sorga, hanya Engkau dokter di atas segala dokter yang sanggup menyembuhkan saudara-saudara kami yang mengalami sakit jasmani, terlebih lagi sakit rohani. Biarlah semua mendapat pemulihan yang daripada-Mu ya Tuhan. Kami bawa adik kami Michael, pulihkanlah keberadaannya. Demikian para manula kami Tuhan, biarlah teguh di dalam Tuhan. Di masa tua mereka, biarlah tetap berpegang teguh hanya kepada-Mu ya Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami bawa kepada Tuhan rencana pelayanan baptisan yang diadakan di rumah gereja kami. Pembekalan baptis itu Tuhan, biarlah Tuhan yang memakai hamba-hamba-Mu agar seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Bolehlah Tuhan dari sidang jemaat-Mu terpanggil menjadi orang-orang yang mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan Yesus selama-lamanya dan memberi diri dibaptis sebagai tanda bahwa mereka mau mati bersama Yesus, bangkit bersama Yesus, berjalan bersama Yesus sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Semua sidang jemaat-Mu yang oh Tuhan Yesus berdagang, demikian yang berusaha, yang bekerja, biarlah mereka diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang dari sorga, sehingga oleh kuasa-Mu Tuhan kami semua bersama-sama terberkati di dalam kemahakuasaan Allah. Anak-anak kami yang masih mengalami pendidikan sekarang ini kami serahkan kepada Tuhan, dari oh Tuhan Yesus yang terkecil sampai yang tertua, biarlah mendapat kasih karunia-Mu agar mereka boleh berhasil Tuhan di dalam seluruh pendidikan mereka. Terima kasih Bapa, bangsa dan negara kami letakkan di dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapa yang baik, Raja di atas segala raja, Engkaulah yang berkuasa ya Tuhan di bangsa dan negara kami. Terangilah bangsa kami Tuhan, agar oleh kuasa kehendak dan rencana-Mu, bangsa kami menjadi bangsa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuasa-Mu yang memanggil dan memilih kami semua, terjadilah seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin bangsa kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Para pemerintah kami serahkan kepada Tuhan. Berilah kuasa-Mu kepada mereka. Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden, Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin. Biarlah Tuhan yang memakai mereka meneladankan hal-hal yang baik kepada seluruh para pejabat pemerintahan kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Terima kasih Tuhan, luputkanlah bangsa kami dari setiap bencana alam Tuhan. Bapa, di akhir-akhir ini banyak yang mengalami daerah-daerah kena banjir Tuhan. Daerah gunung meletus, demikian juga gempa bumi. Demikian juga ya Tuhan Yesus, segala sesuatunya. Terlebih lagi COVID-19 yang merebak pada saat ini, yaitu varian Omikron. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berlindung kepada-Mu ya Bapa. Luputkan kami, luputkan bangsa kami Tuhan dari setiap sakit penyakit, khususnya oh Tuhan COVID, oh varian Omikron kami serahkan kepada Tuhan. Demikian juga dari setiap oh Tuhan
bencana-bencana alam, biarlah Tuhan yang melindungi kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Kepadamu kami letakkan seluruh bangsa dan negara kami, dari Sabang sampai Merauke. Biarlah terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Bangsa kami menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Berkenanlah Tuhan mengabulkan doa permohonan kami, karena kami berdoa dan berharap hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan di dalam nama yang penuh kuasa itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyapamu dengan doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.